Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan materi tentang seminar proposal. Di pertemuan ke-12 sebelumnya telah dibahas tentang penarikan sampel pada suatu penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan pedoman untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi di lapangan. Pedoman itu berupa alat. Instrumen penelitian lebih fokus kepada alat yang digunakan untuk menemukan fakta, informasi, dan data pada suatu penelitian. Dari fakta, informasi, data itulah yang akan diolah untuk menjawab suatu hipotesis pada penelitian kuantitatif dan membuat narasi pada jenis penelitian kualitatif. Suatu penelitian memiliki macam-macam instrumen. Instrumen ini dapat berupa tes, dapat berupa interview, dapat berupa kuesioner atau angket, dapat pula berupa dokumentasi. Tes berarti dia lebih kepada pemahaman, pengetahuan, penguasaan. Sedangkan kuesioner atau angket merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui secara psikologis dari penelitian tersebut, atau biasa disebut pengukuran sikap dari suatu penelitian. Menentukan sikap, keinginan membeli, keinginan menjual, itu termasuk suatu variabel yang dapat diukur dengan menggunakan instrumen, karena keinginan membeli, keinginan menjual, kepuasan, itu semuanya dalam bentuk sikap atau psikologis dari manusia. Sedangkan instrumen tes itu lebih kepada pemahaman dalam bentuk data. Untuk variabel interview sendiri lebih kepada wawancara atau teknik memperoleh fakta atau informasi melalui suatu wawancara. Yang menjadi instrumen dalam suatu wawancara itu adalah peneliti sendiri. Peneliti mewawancarai sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian tersebut. Yang ketiga, dokumentasi, lebih kepada data-data yang telah ada dan dapat pula dokumentasi ini berupa checklist dan lain sebagainya. Langkah penyusunan suatu instrumen yang pertama, melakukan suatu analisis pada suatu indikator yang menjadi variabel penelitian. Yang kedua, analisis jenis instrumen penelitian. Yang ketiga, penyusunan kisi-kisi penelitian. Yang keempat, penyusunan item pernyataan baik berupa tes, kuesioner maupun wawancara. Dan yang kelima, rubrik penskoran atau penarikan kesimpulan. Maksud dari langkah penyusunan instrumen itu, yang pertama, analisis indikator variabel penelitian. Dalam suatu variabel penelitian yang menjadi objek pengamatan, variabel penelitian itu memiliki indikator. Indikator itu adalah yang mencirikan variabel tersebut. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya telah saya bahas bahwa indikator penelitian itulah yang dikembangkan untuk mengetahui suatu variabel penelitian. Misalnya seperti ini, ada seorang pembeli di pasar ingin membeli sebuah jilbab. Kita ambil contoh sangat sederhana untuk memahami tentang apa itu indikator. Dari jilbab itu pembeli akan membelinya jika pembeli tertarik. Untuk membuatnya tertarik, maka pembeli mengamati jilbab tersebut. Nah, dari pengamatannya pertama, mengamati warnanya. Warnanya merah misalnya. Jenis kainnya, cara menjahitnya, ukurannya, dan lain sebagainya dari jilbab itu. Sehingga menurut pembeli warnanya bagus, cara menjahitnya bagus, ukurannya bagus, sehingga dibelilah jilbab tersebut. Nah, logisnya ini kan jilbab, tetapi yang diukur warnanya, cara menjahitnya, jenis kainnya, dan lain sebagainya,
itulah yang disebut indikator dari jilbab itu, atau yang mencirikan jilbab itu. Seperti itu pula pada suatu variabel penelitian. Variabel misalnya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu punya ciri-ciri. Sering datang belanja di toko itu lagi. Di toko itu suka berlama-lama. Merasa senang ketika berada di toko tersebut. Itu artinya merasa puas pelanggan tersebut. Sehingga yang dapat diukur adalah yang mencirikan suatu indikator penelitian. Setelah indikator dari suatu variabel penelitian ini diketahui, maka menentukan jenis instrumen yang akan digunakan. Apakah menggunakan instrumen tes, atau kuesioner, atau interview, ataupun berupa dokumentasi. Selanjutnya, dari macam-macam instrumen ini terdapat kisi-kisi penelitian. Yang dimaksud kisi-kisi penelitian adalah saya misalnya mau interview. Maka tentu saya punya pedoman interview. Redaksi apa yang saya akan tanyakan kepada sampel atau kepada responden ke depannya harus saya jabarkan. Itulah yang disebut kisi-kisi penelitian. Begitupun pada angket penelitian. Angket itu ada pernyataan-pernyataan yang menjadi topik penilaian. Begitupun pada tes maupun pada dokumentasi. Dokumentasi tidak semua dokumen diambil. Anggaplah meneliti pada suatu pasar. Seluruh dokumen di pasar diambil. Itu namanya setengah mati bunuh diri. Tetapi dokumen yang diambil adalah yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga kita membuat daftar checklist. Barang ini saya butuhkan, barang ini saya butuhkan, barang ini saya butuhkan. Ketika terjun ke lapangan, mengambil barang tersebut, memberikan checklist. Itulah yang disebut kisi-kisi penelitian. Berikutnya adalah penyusunan item pertanyaan pada suatu tes dan pernyataan pada suatu kuesioner dan redaksi pada suatu wawancara serta dokumentasi. Dari sini kelihatan tes itu berupa pertanyaan, sedangkan kuesioner itu berupa pernyataan dan redaksi itu berupa wawancara. Inilah item-item yang akan ditanyakan, yang menjadi pernyataan ke depannya, yang menjadi gambaran-gambaran redaksi-redaksi pernyataan wawancara yang akan dijelaskan. Itu semuanya harus dituliskan di dalam suatu kisi-kisi penelitian. Yang kelima, rubrik atau penskoran dan penarikan kesimpulan. Rubrik itu adalah ketika kita mengetahui hasil tesnya misalnya, atau kuesionernya misalnya, akan diberikan skor, akan diberikan nilai, akan diberikan dalam bentuk angka, atau akan diberikan dalam bentuk penarikan kesimpulan pernyataan. Maka harus memiliki rubrik penskoran atau biasa disebut rubrik penarikan kesimpulan. Jika penelitiannya kualitatif, maka penarikan kesimpulan, sedangkan jika penelitiannya kuantitatif, penarikan kesimpulan juga, tetapi lebih kepada rubrik penskoran. Selanjutnya, macam-macam suatu instrumen. Untuk jenis penelitian kualitatif, menggunakan instrumen penelitian atau alat ukur penelitian berupa interview atau wawancara dan dokumentasi. Interview itu sendiri terdiri atas dua. Ada yang namanya wawancara terstruktur, ada yang namanya wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur, pada saat penyusunan suatu kisi-kisi instrumen, seluruh pertanyaan yang akan ditanyakan di lapangan sudah dijabarkan atau sudah direncanakan. Nah, karena dia terstruktur, maka pertanyaan itulah yang akan ditanyakan kepada responden atau sampel ke depannya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah ada pedoman secara umum berupa teks wawancara, namun setelah terjun ke lapangan, apa yang akan ditanyakan oleh peneliti saat melakukan suatu wawancara dapat berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Itulah yang disebut tidak terstruktur. Sedangkan dokumentasi terdiri atas tiga hal. Yang pertama, kategori data. Kategori data berupa
data yang berkaitan dengan variabel yang ada di lapangan kita kumpulkan. Video dan foto. Ketika saya melakukan wawancara, maka saya melampirkan foto dan video ataupun rekaman daripada wawancara itu, sehingga dibutuhkan foto dan video, atau ada analisis video atau ada analisis foto yang dapat kita tarik suatu kesimpulan. Yang ketiga, checklist data. Checklist data ini berupa dokumen sebagai checklist ada tidaknya data tersebut. Sedangkan datanya adalah kategori data. Untuk jenis penelitian kuantitatif menggunakan instrumen tes dan instrumen kuesioner ataupun angket. Instrumen tes terbagi atas dua. Yang pertama, tes pilihan ganda dan esai tes. Kalau tes pilihan ganda memiliki beberapa pilihan jawaban dan salah satu jawabannya merupakan valid dan yang lainnya tidak valid atau tidak benar. Sedangkan esai tes tidak tersedia jawaban sehingga pemahaman daripada responden harus betul-betul menguasai apa yang menjadi pertanyaan yang kita ajukan. Yang keempat tentang kuesioner atau angket. Kuesioner itu terdiri atas pernyataan negatif dan pernyataan positif. Misalnya, anggaplah motivasi penjual. Saya mau mengukur motivasinya penjual dalam menjual barang. Saya termotivasi menjual karena memiliki penghasilan yang besar. Oke, itu masih positif. Pernyataan negatifnya adalah saya tertarik menjadi penjual karena sedikit penghasilan, misalnya. Itu kan negatif, tidak sesuai. Untuk apa ada pernyataan negatif dan pernyataan positif? Untuk membuat responden tidak asal-asalan dalam menjawab suatu instrumen penelitian, baik dari kuesioner, tes maupun dokumentasi serta interview. Karena pernyataannya positif semua, ada kemungkinan responden menjawabnya positif semua, sangat tepat semua, tanpa membaca redaksi langsung menceklis sangat tepat. Maka fungsi pernyataan negatif adalah untuk mengecoh konsumen, membuatnya fokus bahwa jika pernyataannya sangat tidak tepat baru mendapat skor yang sangat tinggi karena pernyataannya negatif, seperti itu. Untuk memahami tentang rubrik penskoran, saya harapkan adik-adik dapat merujuk pada materi di channel YouTube saya. Silahkan cari instrumen penelitian fisika sekolah. Di sana saya menjelaskan tentang tes dan kuesioner itu sendiri, sehingga adik-adik kedepannya dapat memahami tentang bagaimana menerapkan tes maupun angket. Pada video tersebut sangat lengkap. Di channel YouTube ini juga bisa adik-adik kembangkan ke depannya. Baiklah, saya pikir cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.